Oke, kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Pelajaran dogmatika yang cukup berat. Kita akan bicara tentang Allah. Oke, silakan Ika mulai dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan memulai setiap pelajaran kami ya Tuhan. Kau memberkati kami semua yang di tempat ini ya Tuhan. Agar setiap pelajaran yang disampaikan Tuhan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami ya sehari-hari ya Tuhan. Kau memberkati Pak Jonathan yang akan mengajarkan kami ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran yang disampaikan beliau Tuhan bisa menjadi berkat bagi kami semua ya Tuhan. Kami mulai pelajaran kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, pada hari ini kita akan bicara tentang Allah yang adalah roh. Memang dogmatika berat, tapi hamba-hamba Tuhan perlu mengerti ini untuk bisa menjawab tantangan-tantangan tentang doktrin dan iman kita. Silakan Saudara Marta mulai baca Allah adalah roh. Bisa lebih dibesarkan lagi? Allah adalah roh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian pasal yang ke-1 ayat ke-2 sampai ayat 1 sampai ke-2. Pada awal penciptaan alam semesta, Allah yang membentuk langit dan bumi, pribadi Allah yang berperan adalah roh Allah. Pelaku penciptaan ini tentunya tidak terpisah dari Allah sendiri, seperti yang tertulis dalam berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian pasal yang ke-1 ayat 26a. Kata Allah yang digunakan adalah Elohim, berarti Allah dalam bentuk jamak. Berbicara Allah sejak awal adalah berbicara pribadi yang lebih dari satu di dalam kesatuan. Salah satu pribadi itu adalah roh Allah yang kita kenal dengan Roh Kudus saat ini. Mengidentifikasikan Allah dalam bentuk kategori dan atribut tidak bersifat mutlak. Hal itu dapat terlihat dari keragaman yang ada. Sebagian mengidentifikasikan kategori yang terpisah dari atribut. Untuk mengidentifikasikan pribadi Allah, mendaftarkan gambaran seperti spiritualitas, pribadi, imensitas, dan kekekalan. Beberapa teolog seperti Lewis Berkhof dan lain-lain mengidentifikasikan diikuti oleh beberapa variasi kategori yang disusun di dalam pengakuan Westminster. Yang lain seperti Charles Riley dan lain-lain menolak pengkategorian atribut. Atribut Allah dapat didefinisikan sebagai yang membedakan karakteristik natur ilahi yang tidak terpisahkan dari ide tentang Allah dan yang menjadi dasar dari bagian manifestasinya kepada ciptaannya. Atribut-atribut Allah harus dibedakan dari karyanya. Hal itu tidak menambah apapun pada Allah, tetapi menyatakan naturnya. Gordon Lewis berkata, Allah adalah roh yang tidak kelihatan, pribadi dan hidup, dibedakan dari roh-roh yang lain dengan beberapa macam atributnya. Secara metafisik, Allah ada secara mandiri, kekal dan tidak berubah. Secara intelektual, Allah adalah Maha Tahu, setia dan bijak. Secara etis, Allah adalah adil, murah hati dan kasih. Secara emosi, Allah tidak suka pada yang jahat, panjang sabar, dan berbelas kasihan. Secara eksistensial, Allah adalah bebas, autentik, dan maha kuasa.
Secara relasional, Allah adalah keberadaan yang transenden. Secara universal, imanen dalam aktivitas pemeliharaan dan imanen bersama umatnya dan aktivitas penebusan. Atribut-atribut Allah biasanya diklasifikasikan di bawah 3 kategori: absolut dan relatif, intransitif dan transitif, dapat dikomunikasikan dan tidak dapat dikomunikasikan, moral dan non-moral. Oke, cukup. Kita lihat mulai dari atas kembali. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 1 pun sudah kita baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kita melihat di sini pencipta adalah Allah. Tidak ada lain yang bisa menciptakan apa yang sekarang ini ada. Semua yang ada diciptakan oleh Allah. Bahkan iblis yang adalah malaikat yang jahat diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan malaikat sama seperti Allah menciptakan manusia, semua manusia, tapi ada orang dengan kebebasan kehendaknya memberontak kepada Allah, menjadi orang yang jahat, yang tidak diperkenan, dan menjauhi Allah. Demikian juga malaikat bisa mengambil keputusan untuk memberontak kepada Allah, untuk mengacungkan tinju kepada Allah dan tidak mau tunduk kepada Allah. Dan mereka itu kemudian jatuh dan disebut sebagai iblis atau setan. Tapi roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air pada waktu penciptaan ini. Jadi kita melihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 26a, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perhatikan kata kita dan kata Elohim yang artinya Allah dalam bentuk jamak. Bukannya Allah itu Allahnya yang jamak, Allah tetap satu, tetap esa. Itu harus tegas bagi kita. Allah adalah satu, esa. Tidak ada dua Allah atau tiga Allah. Allah cuma satu, tapi pribadinya yang tiga. Pribadinya yang tiga. Jadi tiga pribadi dalam satu kesatuan. Tiga pribadi, satu Allah. Tentunya pribadi-pribadi itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi, tapi cuma satu Allah. Bagaimana bisa ngertinya? Tidak bisa. Otak kita tidak mampu mengerti hal ini. Ini hanya diwahyukan kepada kita. Bagaimana tiga pribadi itu tetap satu. Tapi satu Allah ada dalam tiga pribadi itu kita tidak bisa mengerti. Itu hanya bisa kita imani, kita percaya karena itu adalah wahyu daripada Allah. Seperti dulu sudah pernah saya kasih contoh, bagaimana saudara berbicara kepada si semut. Ingin bicara yang gampang saja. Semut, saya bisa main gitar. Gampang aja ya. Tapi semut itu tidak akan bisa mengerti itu. Karena dia tidak punya telinga. Tidak bisa mendengarkan nada. Dia tidak mengerti apa itu gitar, apa itu keyboard, apa itu piano. Tidak mengerti. Jadi kalau saya mengatakan semut, saya bisa main musik atau saya bisa main gitar, saya bisa main piano. Dia hanya bisa menerima aja. Dia tidak akan bisa mengerti. Karena dia tidak punya telinga. Tidak punya alat untuk mendengarkan nada. Tidak punya alat untuk mendengarkan musik. Jadi dia hanya terima aja. Oh, manusia itu bisa main musik. Apa artinya? Enggak tahu. Saya enggak tahu. Saya tidak punya telinga untuk mendengarkan musik. Nah, demikian juga Allah mewahyukan kepada kita yang jauh lebih rendah daripada dia. Kita yang adalah cacing, debu tanah, dan Allah yang maha kuasa. Cuma dia hanya bisa mewahyukan kepada kita. Satu Allah, tiga pribadi.
itu tidak bisa kita mengerti, tapi bisa kita terima, kita bisa imani. Jadi, nah ada macam-macam. Para teolog itu memberikan pembagian-pembagian untuk lebih bisa mengerti tentang Allah itu menggunakan bermacam-macam dipetak-petak dalam golongan-golongan yang kita sebut atau yang nanti kita lihat atribut-atribut daripada Allah. Next. Jadi Allah adalah roh. Manusia adalah roh. Malaikat juga roh. Iblis juga roh. Tapi bedanya luar biasa. Bedanya seperti langit dan bumi. Jangan roh Allah itu disamakan dengan roh saya, roh kita, roh kami. Tidak. Roh manusia. Tidak. Itu bedanya sama seperti tadi itu. Seperti semut dengan manusia. Bedanya luar biasa. Demikian juga roh iblis, roh malaikat tidak bisa dibandingkan dengan roh Allah. Roh Allah itu maha kuasa, maha hadir dan sebagainya itu transenden dan imanen, berada jauh di sana tapi juga hadir di sini bersama dengan kita. Itu adalah roh Allah yang roh setan tidak bisa, roh manusia juga tidak bisa. Kita lihat bahwa roh manusia hanya terbatas pada keberadaannya aja. Kalau saya ada di sini, di Singkawang, roh saya juga ada di sini. Roh saya tidak ada di Jakarta. Roh saya tidak ada di Los Angeles. Tidak ada. Karena keterbatasan ini. Demikian juga roh malaikat dan roh iblis itu tidak maha hadir. Tidak maha, segala macam maha yang nanti kita pelajari tentang Allah. Jadi sangat terbatas. Iblis tidak bisa berada di Jakarta dan Los Angeles dan New Zealand bersama-sama pada saat yang bersama, tidak bisa berada bersama-sama. Tapi Allah, roh Allah maha hadir. Dia bisa berada di mana-mana setiap saat, ada di segala tempat. Karena Allah adalah Allah yang maha hadir. Jadi ada perbedaan luar biasa antara roh manusia, roh malaikat, roh iblis, dan roh Allah. Bedanya luar biasa. Sebetulnya ada perbedaan besar juga antara roh manusia dengan roh iblis. Saya tidak bisa cepat berubah dari Singkawang harus naik pesawat untuk pergi ke Jakarta. Tentunya iblis dan malaikat tidak perlu naik pesawat untuk pindah tempat. Tapi tetap roh iblis dan roh malaikat adalah terbatas, tidak maha ada. Jadi, nah kita lihat beberapa atribut bagaimana teolog-teolog itu membedakan supaya kita lebih mengerti ya Allah itu seperti apa, walaupun hanya dengan otak yang kecil seperti ini. Secara metafisik ini, secara keberadaan Allah adalah mandiri. Tidak tergantung pada siapapun juga. Dia tidak perlu tergantung pada siapa-siapa. Allah adalah kekal. Tidak ada saat di mana dia tidak ada. Dari kekal bermiliar-miliar tahun sebelumnya, hari ini, dan bermiliar-miliar tahun yang akan datang. Dia sudah hadir. Dia ada. Dan tidak berubah. Tidak berubah-ubah. Walaupun kita dalam bahasa kita mengatakan bahwa Allah berubah-ubah. Seakan-akan suatu saat itu benci. Seakan-akan suatu saat itu menyayangi kita. Seakan-akan suatu saat dia itu mengasihi. Tapi suatu saat dia itu marah besar. Bukan, Allah tidak seperti itu. Sama seperti kita membayangkan matahari. Matahari berubah enggak? Tentunya tidak berubah. Tapi kita mengatakan bahwa, terutama kita bicara sama anak-anak, ayo tidur, matahari sudah tidur. Ayo bangun, matahari sudah bangun. Itu sudah kelihatan di luar ya, sudah ada sinarnya. Matahari sudah bangun, kamu juga bangun ya. Tentunya matahari tidak tidur, matahari tidak bangun. Dia tetap bersinar terus-menerus, full. Hanya
buminya aja yang berputar-putar sekitar matahari, dan karena kita berputar, maka suatu saat kita menghadap matahari, mataharinya panas, terasa terik jam 12 siang, tapi malam jam 12 malam waktu kita tidur, matahari tidak kelihatan karena kita di balik bumi, bukan karena mataharinya meredupkan diri, bukan. Matahari tetap tidak berubah. Secara intelektual, Allah Maha Tahu, Maha Setia, Maha Bijak. Tidak ada yang Dia tidak tahu. Tidak ada yang Dia tidak tahu, dan itu termasuk dalam kekekalan ya. 1 miliar tahun yang lampau, sekarang ini 10 tahun yang akan datang, 70 tahun yang akan datang, Allah sudah tahu kita itu seperti apa. Setepat-tepatnya seluruh diri kita itu Allah sudah tahu. Setiap sel tubuh kita Dia sudah tahu, setiap emosi kita Dia sudah tahu, setiap intelek kita itu Dia tahu full karena Allah Maha Tahu, dan tidak ada di dalam ciptaan ini tidak ada yang Dia tidak tahu. Semuanya Dia, tiap sudut daripada bumi ini Dia tahu. Tidak ada yang bisa ngumpet di hadapan Allah sampai Allah tidak tahu. Allah setia dan bijak. Bijaknya ya biasanya kita menggunakan kata 100% ya. Paling bijak, tidak ada yang lebih bijak daripada Dia. Secara etis, kita menggambarkan atribut Allah secara etis. Allah adalah adil, murah hati, dan kasih. Tidak ada kecurangan di dalam Allah. Tidak ada keculasan di dalam Allah. Dan tidak ada benci dalam Allah. Walaupun seperti tadi saya sudah bicara, kelihatannya kok Allah benci ya. Kelihatannya kok Allah marah ya. Kelihatannya kok Allah menghukum ya. Bukan Allah yang mengasihi. Yaitu karena pandangan kita. Sama seperti tadi ya, contoh ilustrasi dengan matahari. Kelihatannya matahari kok marah ya. Panas sekali ya di sini ya. Matahari kok bisa tidur ya. Matahari tidur ya. Bukan matahari yang tidur atau matahari marah. Karena panas sekali. Bukan. Demikian juga secara etis. Kelihatannya Allah marah ya kalau saya berbuat dosa, kok saya dihukum seperti ini ya. Kalau saya ditampar oleh Allah seperti ini ya. Kelihatannya seperti itu. Tapi Allah tetap Dia adil. Kita melakukan kesalahan, kejahatan, ada hukumannya. Kita melakukan kebaikan, ada upahnya. Secara emosi, Allah tidak suka pada yang jahat. Dia panjang sabar, sabarnya itu tanpa batas, dan belas kasihannya juga tanpa batas. Dia tidak suka pada jahat. Dalam keadaan apapun, Allah benci akan kejahatan. Secara eksistensial, Allah adalah bebas, otentik, original. Tidak ada yang menguasai Dia. Dia bebas dan Dia maha kuasa. Tidak ada yang bisa menguasai Dia, ngatur Dia, mengancam Dia sampai Dia itu ketakutan dan merubah kehendaknya. Tidak ada. Secara rasional, Allah adalah Allah yang keberadaan yang transenden. Dia jauh di sana, tapi juga yang berikutnya Dia imanen. Dia hadir bersama kita. Allah ada jauh di sana, di antara bintang-bintang di langit, tapi Dia juga ada di dalam hati kita, beserta kita, berjalan sama kita. Jadi imanen dan transendensinya Allah itu selalu full terjadi. Atribut Allah itu biasanya diklasifikasikan dalam 3 kategori. Yang absolut dan relatif, yang intransitif dan transitif dapat dikomunikasikan dan tidak dapat dikomunikasikan, yang moral dan non-moral. Next. Silakan Saudara Daniel membacanya. Penting untuk tidak
meninggikan atribut Allah melebihi yang lainnya. Jika hal itu terjadi, maka akan menyajikan kariktur Allah. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah adalah roh, bukan satu roh yang tidak memiliki bentuk fisik. Tubuh dibatasi oleh ruang, tetapi Allah adalah roh. Mahabir, dia tidak dapat dibatasi. Meskipun Allah tidak memiliki tubuh, ia bersubstansi tetapi bukan materi. Larangan di Keluaran 20 ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Diberikan karena Allah tidak memiliki bentuk fisik, maka adalah salah menyamakan apapun dengan dia. Beberapa referensi yang menggambarkan Allah secara fisik seperti pada Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Hal itu merupakan antropomorfisme. Bahasa figuratif di mana Allah diberi karakteristik manusia dan digunakan dengan tujuan supaya dia dapat dipahami. Westminster Shorter Katekisme menguraikan gambaran Allah sebagai roh dengan tak terbatas, kekal dan tak berubah di dalam kebenarannya, keberadaannya, kuasa, kesucian, keadilan, kebaikan dan kebenaran, dan di dalam Westminster Confession of Faith ditambahkan dengan kasih, kemurahan dan kebebasan. Allah yang adalah roh dengan atribut mahabirnya mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup manusia. Melalui karakter mahadirnya ini, Allah menolong manusia mengenal Allah dan hidup mengikuti teladan Kristus. Tuhan Yesus berkata bahwa ada baiknya ia kembali kepada Bapa, maka Bapa akan mengirim Roh Kudus, yaitu penghibur, kepada gerejanya yang ada di dalam dunia ini. Yohanes 14 ayat 16 sampai yang ke-17a. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran.
Roh Kudus ini datang untuk melanjutkan dan menyempurnakan penyelamatan manusia. Ialah yang meyakinkan manusia dari dosa dan mengadakan pertobatan serta kelahiran baru dalam kehidupan manusia. Tetapi tanpa Roh Allah tidak seorang pun dapat percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 7 sampai yang ke-11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau kamu tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh perbuatan baik yang telah selain Roh Kudus, selain oleh Roh Kudus, Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini yang mengerjakan kita di dalam mengajarkan kita di dalam segala kebenaran. Dia berdiam dalam hati tiap-tiap orang percaya. Yohanes 14 ayat 17 sampai 26, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan kamu diam dalam kamu dan akan diam di dalam kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, cukup ini. Kembali ke atas. Jadi dengan tegas dikatakan di sini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Allah adalah roh, tapi rohnya huruf besar R ya. Lain dengan roh kita, roh manusia yang pakai R kecil, atau roh iblis, roh malaikat yang R-nya juga kecil. Tapi untuk Allah, untuk Roh Kudus, R-nya besar. Dan karena dia roh, kita tidak bisa menyembah dia hanya dengan tubuh, dengan intelek saja, tapi hanya melalui roh kita bisa menyembah dia. So, makanya saudara tidak perlu, walaupun mau nggak apa-apa, mau berdoa tangannya dilipat nggak apa-apa, matanya ditutup nggak apa-apa, kakinya atau lututnya berlutut nggak apa-apa, tapi itu tidak menyebabkan kita sungguh-sungguh tanda kita lagi menyembah roh Allah. Kita bisa berjalan, kita bisa nyetir mobil, kita bisa duduk-duduk di taman, kita bisa bersimpuh di samping tempat tidur kita, dalam kamar kita, kita bisa menyembah Allah. Karena tidak tergantung pada tubuh kita. Kita berdiri, tidak perlu menghadap ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur, tidak perlu. Karena Allah adalah roh. Dan kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah dia juga dengan kebenaran. Tidak bisa kita menyembah Allah tapi
hati kita bengkok, tingkah laku kita itu jelek, melawan Allah, melawan kebenaran, bahkan memusuhi kebenaran. Tidak bisa kita memusuhi kebenaran dan menyembah Allah, itu tidak mungkin. Jadi kita menyembah dengan roh kita dan dengan kebenaran, tidak dalam kejahatan. Allah adalah roh. Perhatikan huruf R besarnya lagi, bukan Allah adalah suatu roh. Jadi dia tidak punya teman sejawat yang banyak atau tiga roh. Allah adalah salah satunya. Tidak. Dia adalah satu-satunya Roh Kudus, Roh Allah. Tidak memiliki bentuk fisik. Nah, walaupun dikatakan dan karena itu Allah adalah Roh yang Maha Hadir, tidak dapat dibatasi, tidak ada sesuatu pun di jagat raya ini bisa membatasi dia. Jarak tidak bisa membatasi dia. Walaupun kita nanti bisa terbang sampai ke planet Mars, tinggal di sana, Allah ada di sana juga. Sehingga di sana kita bisa berdoa kepada Allah juga. Dan kalau kita berdosa, Allah juga melalui rohnya akan menegur kita. Walaupun kita ada di planet Mars. Karena Allah tidak berbentuk fisik dan tidak dapat dibatasi. Dia Maha Hadir. Meskipun dia tidak memiliki tubuh, ia bersubstansi. Jadi ada, Allah itu ada, tapi bukan materi. Jadi Allah itu ada substansinya, tapi tidak materi. Jadi tidak bisa diraba-raba, tidak bisa dicium-cium, tidak bisa dielus-elus, tidak bisa. Kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 4 itu, larangan untuk membuat patung menyerupai apapun. Baik yang ada di langit di atas, jangan buat patung-patung naga, atau burung-burung, atau ular di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Kita tidak boleh membuat patung apapun untuk kita sembah. Bukan patung untuk seni ya. Kita bisa bikin ikan seni, tapi tidak boleh untuk disembah. Tidak boleh dimasukin roh-roh atau huruf R kecil ya. Kita tidak boleh bikin apapun. Singa, naga, garuda, burung yang besar, segala macam binatang, ikan tidak boleh. Walaupun banyak bangsa-bangsa yang mendewasakan dan mendewakan dan membuat patung-patung dari entah ular, entah singa, entah naga. Kita tidak boleh, terutama tidak boleh menyembahnya. Allah tidak memiliki bentuk fisik. Jadi salah menyamakan apapun dia. Allah itu seperti naga, salah. Allah itu seperti burung garuda, salah. Allah itu seperti King Kong, salah. Allah itu seperti ular, salah. Walaupun bangsa-bangsa menggunakan bentuk-bentuk binatang itu sebagai lambang Allah mereka dan menyembahnya. Nah, ada apa yang disebut sebagai antropomorfisme. Dari dua kata, antropos artinya manusia, morfe itu artinya bentuk. Jadi antropomorfisme adalah bentuk manusia, menggambarkan Allah dengan bentuk manusia. Allah punya kaki enggak? Ya dalam Alkitab dikatakan ada kaki Allah, tangan Allah. Allah punya tangan enggak? Hati Allah, Allah punya hati seperti jantung kita? Tentunya tidak. Itu hanya antropomorfisme. Kita menggunakan bahasa manusia untuk menggambarkan Allah supaya dia bisa dimengerti. Makanya kita mengatakan Allah mengasihi kita, menyayangi kita. Allah berduka, Allah sedih, Allah pukul kita, Allah cambuk kita, Allah berbicara. Itu semuanya bahasa antropomorfisme. Kita menggunakan
kata-kata yang bisa dimengerti oleh manusia untuk menggambarkan Allah yang mestinya tidak full tepat tapi tidak bisa. Sama seperti saya sudah memberi contoh bagaimana kita harus berbicara kepada si semut. Pertama kita merendahkan diri jadi seperti semut. Kalau sebagai manusia dia tidak akan bisa mengerti. Kemudian kita gunakan bahasa semut, gunakan istilah-istilah semut, gunakan konsep-konsep semut, dan gunakan perasaan semut, intelek semut untuk bisa mengerti, untuk bisa berbicara kepada si semut itu. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Kita tidak bisa bicara sama semut. Sama seperti itu juga. Allah menggunakan bahasa manusia, tangan Allah, emosi Allah, emosi manusia. Allah mengasihi, Allah menyayangi kita. Allah marah, itu tentunya adalah bahasa manusia. Supaya kita bisa mengerti, oh kalau Allah marah itu seperti itu ya. Kalau kita tidak menggunakan kata marah, kita tidak bisa menggambarkan Allah seperti apa. Itu antropomorfisme, menggunakan bahasa manusia. Sama seperti itu ya, kita mengatakan, matahari udah tidur, matahari udah bangun, matahari marah ini. Jadi kita menggunakan bahasa manusia untuk berbicara kepada anak-anak kita tentunya ya. Allah yang adalah roh dengan salah satu atributnya maha hadir mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup manusia. Allah punya tujuan, punya kehendak yang bisa kita mengerti ya karena kita pakai bahasa antropomorfisme. Kok bisa ya Allah punya kehendak ya? Ya karena seperti manusia punya kehendak, maka Allah punya kehendak walaupun jauhnya luar biasa seperti langit dan bumi. Kehendak Allah, kasih Allah itu jauh, sangat berbeda, sangat luar biasa, berjuta-juta kali lebih daripada kasih manusia yang kecil. Kehendak manusia, emosi manusia, tapi kita menggunakan kembali antropomorfisme. Nah, Yesus mengatakan bahwa ada baiknya ia kembali kepada Bapa. Selama dia berjalan di bumi ini, dia tidak bisa mengirimkan Roh Kudus-Nya. Baru setelah dia berjalan di bumi ini, Bapa mengirimkan Roh Kudus, penghibur kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Tolong dia. Next. Jadi dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus. Jadi dengan Allah mengirimkan rohnya berserta dengan kita, Roh Kudus bisa ada di dalam diri saya, Roh Kudus bisa di dalam diri Daniel, Roh Kudus bisa ada di dalam diri Vika, yang pada waktu Yesus berjalan di dunia ini sebagai manusia, tentunya dia tidak bisa menjangkau semua orang di semuka bumi ini karena dia manusia. Tapi sebagai roh yang telah dikirimkan Bapa kepada kita, dia bisa hadir dengan saudara waktu saudara di LA, waktu saudara di Shanghai, waktu saudara di Aussie, waktu saudara di Jakarta. Karena Roh Kudus itu, penghibur itu sudah diberikan kepada kita untuk berserta dengan kita, menyertai kita. Ini luar biasanya ya. Jadi Yesus Kristus harus naik ke surga sebelum Allah Bapa itu bisa mengirimkan Roh Kudus-Nya menyertai kita masing-masing dimanapun di permukaan, di seluruh muka bumi ini. Dia bisa hadir untuk bicara kepada kita, untuk membimbing kita, untuk memimpin kita, untuk mendengar doa-doa kita, untuk mengajar kita, untuk memerintahkan kepada kita untuk melakukan hal-hal tertentu. Ini semua bisa karena Roh Kudus sudah dikirim kepada kita. Jadi benar kata-kata Kristus itu ya, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Makanya dia bisa hadir di dalam tiap saudara hati kita yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Yesus adalah Tuhan. Dia menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi karena rahmat-Nya. Oleh permandian, kelahiran baru, dan oleh pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kita diselamatkan. Kita dilahirkan baru. Bukan karena usaha saya dan saudara. Bukan karena kita pinter. Bukan karena kita itu berusaha jadi orang baik, jadi orang kudus. Tidak. Tetapi karena Roh Kudus yang mengubahkan kita. Yang menyucikan kita, yang mengubahkan hakikat kita diubahkan. Tadi yang mati, sekarang hidup di dalam Dia. Tadi yang hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kekudusan. Tadinya yang mengacungkan tinju untuk melawan Yesus Kristus, sekarang mau hidup taat kepadanya. Dan itu semua hanya mungkin oleh Roh Kudus, bukan oleh kekuatan kita sendiri. Oke, kita baca lagi. Silakan Saudara Pika. Roh Allah yang sebelumnya turun sebentar. Roh Kudus yang disebut juga ketujuh roh Allah. Silakan. Roh Kudus yang disebut juga ketujuh roh Allah dalam kitab Wahyu yang ada bersama-sama dengan Allah Bapa dalam surga dan juga sedang bekerja di dalam dunia ini. Efesus pasal 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Wahyu 4 ayat 5. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Yang pasal 5 ayat 61, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Implikasi Allah adalah roh pada masa kini. Eksistensi Allah yang adalah roh akan menolong manusia, sesuatu yang muncul dari dalam diri manusia, karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Allah Roh atau Roh Kudus memungkinkan roh manusia berhubungan dengan Allah yang adalah makhluk roh. Allah Roh memungkinkan karyanya dimanifestasikan dengan bentuk karunia-karunia dalam kehidupan manusia. Kita lihat sekarang bagian akhirnya saja. Jadi kita sudah berbicara tentang Allah yang adalah roh. Yang pertama, eksistensi Allah yang adalah roh akan menolong manusia, sesuatu yang muncul dari dalam diri manusia. Karena Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Jadi saudara tidak perlu pergi ke gunung-gunung, tempat pertapa itu tempat orang berpuasa, berdoa, bertapa. Tidak perlu ke sana. Sebab Roh Kudus ada di dalam diri kita. Mau ngomong sama Roh Kudus, ngomong kepada Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tidak perlu kita ke luar negeri, tidak perlu kita ke gunung-gunung. Misalkan Gunung Kawi tentunya jangan sekali-kali ya. Karena roh ada di dalam diri kita. Dia ajak ngomong setiap saat, dia senang sekali. Dia ajak bicara, disembah, senang sekali tiap saat. Karena dia ada dalam diri kita. Kita tidak perlu keluarkan uang untuk berangkat naik pesawat pergi ke Jakarta, ke gereja yang besar. Tidak perlu. Tidak perlu ke gereja juga. Kita sendirian di suatu taman atau di rumah, di kamar sendiri, di kamar tidur sendiri, kita bisa bicara kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada di dalam diri kita. Allah Roh atau Roh Kudus memungkinkan manusia berhubungan dengan Allah yang adalah makhluk roh. Bukan Allah yang makhluk roh, itu salah itu ya. Itu bahasanya kurang baik. Manusia yang adalah makhluk roh. Maka kita bisa bersekutu dengan Allah yang adalah roh. Huruf R besar ya. Anjing tidak bisa bersekutu dengan Allah karena anjing tidak punya roh. Ikan tidak bisa bersekutu dengan Allah karena ikan tidak punya roh.
yang gede-gede, yang indah-indah, panda raksasa tidak bisa bersekutu dengan Allah karena panda raksasa tidak punya roh R kecil ya. Hanya manusia bisa bersekutu dengan Allah. Hanya roh. Hanya malaikat bisa bersekutu dengan Allah. Hanya iblis sebetulnya yang bisa bersekutu dengan Allah, tapi iblis menolak untuk menyembah Allah, memberontak kepada Dia, tidak bisa bersekutu dengan Allah juga. Yang ketiga, roh Allah memungkinkan karyanya dimanifestasikan dalam bentuk karunia-karunia dalam kehidupan manusia. Kita belajar tentang adanya 9 karunia yang diberikan kepada kita. Allah bisa bicara kepada kita. Allah bisa membawa karunia kesembuhannya melalui kita, mendoakan orang yang sakit dan orang sakit akan sembuh. Allah dalam roh Allah bisa mengajar kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bicarakan sehingga kita memiliki hikmat yang daripada Allah, kasih daripada Allah, pengertian yang tidak bisa kita mengerti dengan belajar dari buku sejarah. Misalkan hikmat dan marifat itu tidak bisa kita pelajari dari buku-buku yang kita pelajari waktu di SD, SMP, SMA ya. Tapi Allah bisa bicara kepada kita, mengajar kita, memberikan berbagai karunia dalam kehidupan manusia. Jadi kita sudah mempelajari pada pelajaran hari ini Allah yang adalah roh yang memampukan diri untuk hidup di dalam diri kita dan kita bisa bersekutu dengan Dia. Mari saya ajak kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari suatu konsep yang luar biasa yang sebetulnya kami tidak bisa mengerti, tapi kami percaya, kami beriman karena Engkau mengajar dalam firman-Mu, yaitu bahwa Engkau adalah Roh Kudus, adalah Allah yang luar biasa, yang maha hadir, maha kuasa dan maha segalanya, tapi mau tinggal di dalam hati kita yang kecil, dalam diri manusia yang sebetulnya hanya debu tanah ini. Terima kasih Tuhan, kami mengerti sedikit lagi melalui iman kami, bukan karena pengetahuan kami, tapi melalui iman kami mengerti bahwa Engkau Roh Allah, Engkau adalah Roh Allah yang hadir, mengajar, membimbing, bicara kepada kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucapkan syukur untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin.